kenaikan harga BBM ini kan terutama disebabkan karena perang Rusia Ukraina ya, karena Rusia itu merupakan salah satu produser besar minyak di dunia. Minyak dunia. Sedangkan kita tuh net importir minyak. Dulu kita masih anggota APEC, kemudian keluar karena kita malah impor bukan ekspor lagi. Jadi Bali itu punya konsep yang disebut dengan ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali. Apa itu? Ya, itu ekonomi Kerti Bali. Ekonomi yang kalau bahasa akademisnya itu berbasis pada local endowment. Jadi local endowment itu potensi lokal, tidak saja potensi fisik, alam, tapi juga budaya. Mungkin bisa didekatkan, Pak? Ya, jadi potensi lokal baik fisik, keuangan, ekonomi maupun budaya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang santai. Hari ini masyarakat kita dikejutkan oleh kenaikan harga BBM. Dan tentu ini menjadi salah satu pukulan bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang ada di level menengah ke bawah. Tetapi kita juga harus pahami bahwa harga BBM itu erat kaitannya dengan persoalan-persoalan dunia, utamanya konflik Rusia yang sampai saat ini dan entah kapan kita tidak tahu berakhirnya. Dan itu akan membawa dampak baik itu krisis ekonomi, bahkan bisa mengarah ke krisis politik. Dan salah satunya yang sudah dirasakan oleh dunia adalah krisis energi. Dan kenaikan harga BBM tentu ada kaitan dengan hal itu. Di samping juga serapan anggaran negara, utamanya di dalam memberikan subsidi terhadap harga BBM, ini cukup menguras APBN kita. Nah, bagaimana skema kenaikan harga BBM, lalu apa kaitannya dengan situasi dan kondisi ekonomi kita, khususnya di Bali yang bergerak di sektor pariwisata, serta bagaimana daya tahan ekonomi Kerti Bali yang sudah diluncurkan oleh Gubernur Bali, bahkan didukung oleh Bappenas, ini bisa mengantisipasi persoalan itu. Saya sudah menghadirkan Bapak Dr. Madegede Sadguna. Jadi beliau di samping sebagai seorang akademisi, beliau juga seorang praktisi yang sangat mumpuni di bidang ekonomi baik makro maupun mikro. Selamat datang Pak Sadguna. Swastiastu Pak Gun. Swastiastu. Ini namanya podcast weekend. Weekend itu kita bisa. Kita bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita yakin bahwa bisa. Nah, di mana ada kemauan di sana. Nah, di sana ada jalan. Ya, nah, ini gimana Pak Sadguna melihat kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap ekonomi kita? Ya, terima kasih Pak Agung dan pemirsa sekalian dimanapun berada. Ini tema ini memang sangat menarik karena tidak hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi di seluruh dunia. Jadi nampaknya tanda-tanda kita sudah memasuki era VUCA. Itu semakin jelas. Ya, VUCA itu era V-nya itu volatile, jadi U-nya uncertainty, C-nya itu complexity, dan A-nya itu ambiguity. Jadi penuh ketidakpastian, tidak stabil gitu, dan dimulai dengan goncangan besar yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, kemudian disusul dengan perang Ukraina-Rusia,
Sekarang juga ada tanda-tanda ini Cina dengan Taiwan. Jadi ke depan itu memang penuh ketidakpastian. Nah, situasi ini memang mensyaratkan setiap negara, setiap daerah itu harus mengembangkan kemampuan untuk fleksibel dan adaptif. Termasuk di bidang ekonomi. Jadi mindset kita, strategi kita itu harus fleksibel, tidak bisa kaku. Yang kaku akan digilas oleh VUCA. Jadi kita juga bahwa kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentu sudah dikaji sangat mendalam. Dan tidak perlu dipersoalkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana menyikapi supaya kita bisa meminimalkan dampaknya terhadap terutama kelompok marginal di masyarakat. Dalam pandangan Pak Sadguna, kenaikan harga BBM itu disebabkan oleh faktor apa? Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan yang harus diambil oleh pemerintah, walaupun sulit gitu. Ya, kenaikan harga BBM ini kan terutama disebabkan karena perang Rusia Ukraina ya, karena Rusia itu merupakan salah satu produser besar minyak di dunia. Minyak dunia. Sedangkan kita tuh net importir minyak. Dulu kita masih anggota APEX, kemudian keluar karena kita malah impor bukan ekspor lagi. Nah, sehingga kita sangat besar komponen impor minyaknya ya, ketika harga naik hampir 2 kali ini dari 60-an sampai lebih dari 100, itu tentu APBN kehantam luar biasa itu. Jadi semula kalau tidak salah subsidinya kita sudah 150 triliunan gitu, menjadi lebih dari 500, bahkan kalau harganya naik lagi di atas 100 bisa sampai 700 triliun. Nah, ini kan berat sekali tekanan kepada. Artinya subsidi itu harga minyak yang sesungguhnya kan tidak sebesar yang dibayar oleh masyarakat. Ya, masyarakat membayar jauh lebih rendah daripada dari harga yang sesungguhnya. Nah, ini yang sebenarnya dikoreksi oleh pemerintah sehingga menjadi dalam tanda kutip naik. Iya, karena apabila subsidi ini tetap dipertahankan dengan jumlah yang semakin besar 3 kali lipat itu sedangkan kenaikan pendapatan negara kan tidak cukup besar untuk bisa mengakomodasi itu. Nah, kalau itu dilakukan akan terjadi alokasi dari program-program prioritas lainnya, kan berbahaya juga itu. Walaupun kita dalam keadaan sulit, tentu kita juga seperti apa yang disampaikan oleh Bill Gates itu ke depan bisa jadi ada lagi pandemi-pandemi jenis lain yang akan merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi, sehingga kita harus tetap, pemerintah pusat maupun daerah harus memperkuat fondasi ekonominya agar kita mampu menghadapi berbagai ketidakpastian itu. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat fondasi ekonomi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat fondasi ini? Nah, sebenarnya di dalam elemen-elemen ekonomi kreatif Bali, kalau itu memang program-programnya dilaksanakan dengan baik, di sana ada unsur-unsur penguatan ekonomi lokal. Penguatan ekonomi lokal. Jadi Bali itu punya konsep yang disebut dengan ekonomi kreatif Bali. Ekonomi kreatif Bali. Apa itu? Ya, itu ekonomi kreatif Bali. Ekonomi yang kalau bahasa akademisnya itu berbasis pada local endowment. Jadi local endowment itu potensi lokal, tidak saja potensi fisik, alam, tapi juga budaya. Mungkin bisa didekatkan, Pak? Ya, jadi potensi lokal baik fisik, keuangan, ekonomi maupun budaya. Itu sebenarnya dicoba ditangkap, dirumuskan dalam ekonomi kreatif Bali yang sebelumnya sebenarnya sudah digarap gitu melalui konsep transformasi ekonomi Bali. Jadi transformasi ekonomi Bali itu
salah satu yang menonjol strateginya adalah diversifikasi sektor ekonomi. Dari tadinya hanya mengandalkan pariwisata sebagai sektor unggulan, kemudian diperluas ke sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri. Apakah ini yang Bapak maksud dengan fondasi ekonomi? Ya, inilah dalam konsep ekonomi di Bali, maka sektor pertanian dalam arti luas itu menjadi fondasi ekonomi Bali. Ya, jadi menjadi fondasi caranya adalah mentransformasi sektor pertanian sedemikian rupa sehingga semua subsektornya dikelola secara optimal. Sekarang masih banyak potensi yang belum tergarap. Ya, masih banyak ruang untuk mengoptimalkan. Nah, sehingga nanti kalau itu dikelola secara optimal dan program-program transformasi ini benar, maka mestinya itu akan terjadi peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Sehingga kontribusinya ke PDRB Bali juga akan meningkat. Nah, sampai nanti ditunjang lagi di atas pertanian ada sektor industri, industri pengolahan dan industri kreatif branding Bali, yang sudah dicanangkan di RPJMD juga sudah masuk, sehingga apabila itu dilaksanakan dengan baik, maka dua sektor ini saja mestinya bisa menjamin paling tidak sampai minus lah ini Bali. Sekarang berapa pertumbuhan? Sekarang Bali? Laporan BPS kemarin sama BI kuartal kedua tahun 2022 itu sudah positif 3,6%. 3,6 dari negatif ya? Ya dari karena negatif pandemi. Ya karena pandemi kita sampai 9, berapa itu. Bahkan sempat kuartal berapa tahun 2000, kuartal 2 atau 3 atau kuartal 3 2020 sempat minus 12 sekian persen itu. Untungnya sekarang sudah mulai pulih. Saya dengar Cina sama India malah dia bisa melampaui yang luar biasa India. Nah, apa yang mereka lakukan? Cina itu masih 4, sekian. Berarti kita India 3 ya. Dua kalinya. India 8,6 pertumbuhan dalam kondisi pandemi ini. Ya, makanya ya semua dunia juga sekarang melihat matanya diarahkan ke India ini, apa yang mereka lakukan kok bisa luar biasa seperti itu. Dan Bali kayaknya bisa juga. Sebenarnya kita punya potensi. Itu yang saya tahu, saya mengikuti diskusi tentang India itu memang tim ahli ekonomi India itu betul-betul menjabarkan nilai Vedanta. Gitu nilai Vedanta. Jadi mirip kita kan local wisdom. Nah, India juga menggunakan nilai Vedanta dalam pengelola ekonominya. Gitu. Koordinator tim ahlinya Perdana Menteri Modi itu, Profesor Vivek Debroy itu ahli Vedanta, ekonom yang ahli Vedanta. Gitu. Juga Rajiv Pillai yang ahli ekonominya Menteri Keuangan India, anak muda itu juga ahli Vedanta. Jadi betul-betul didalami konsep Candakya Arthasastra itu, Kautilya Arthasastra, dan dicoba diterapkan. Gitu. Dan ternyata faktanya mereka ternyata impactnya luar biasa. Iya, paling tinggi di dunia ya. Iya, paling tinggi di dunia. Nah, sekarang dia paling tinggi di dunia. Nah, ekonomi Kerti Bali ini kan tidak jauh berbeda lah dari sisi konsep. Dari sisi konsep. Lalu problemnya menurut Pak Sarjono di mana? Nah, cuman begini, memang yang saya khawatirkan pertama asumsikan konsepnya sudah bagus ya, karena sudah dikaji dengan Bappenas segala macam. Biasanya konsep yang bagus tidak otomatis menghasilkan outcome yang bagus. Apabila implementasinya juga tidak bagus gitu. Jadi problemnya di tingkat karena di tingkat implementasi itu melibatkan berbagai pihak yang belum tentu mempunyai komitmen atau sense of ownership yang sama. Nah itu biasanya dalam ilmu sosial itu seringkali konsep yang bagus itu gagal bukan di konsepnya tapi di implementasinya. Nah, kalau yang saya ikuti transformasi seperti termasuk SDGs itu sebenarnya merupakan mengandung elemen-elemen transformasi besar juga di sana. Itu mereka Profesor Jeffrey Sachs itu mencanangkan dalam implementasi menggunakan framework yang namanya
pentahelix. Pentahelix Ya. dengan melibatkan Melibatkan 5 komponen unsur itu ya. Pemerintah, swasta, kampus, masyarakat dan media. Itu memang harus ada partisipasi dan kolaborasi yang bagus. Nah, saya lagi menarik nih, karena konsep ekonomi kreatif Bali ini kan bahkan dipakai oleh pemerintah pusat ya. Ya, dijadikan model sebagai model. Ya, Bali pertama. Berarti ini kan mempunyai nilai yang bagus konsepnya. Ya, paling tidak merupakan tantangan karena diberi kepercayaan. Artinya ketika kita bicara lemah di tingkat implementasi, kita kan sudah tahu nih akar masalahnya di implementasi. Lalu siapa yang harus mendorong agar ini terimplementasi dengan baik gitu? Ya, kalau saya Pak Agung dalam berbagai kesempatan, misalnya sosialisasi desa adat, itu selalu saya kemukakan bahwa tugas implementasi ekonomi kreatif Bali itu bukan hanya tugas pemerintah. Benar. Swasta juga punya kewajiban, kampus mempunyai kewajiban, masyarakat mempunyai kewajiban, media mempunyai kewajiban. Ini adalah tugas gotong royong, jadi nggak bisa hanya pemerintah saja. Nah, atau ini memang perlu komunikasi. Nah, atau ini, pertanyaan saya maunya ke situ. Iya. Atau belum pernah terjadi bagaimana pentahelix ini bisa duduk bersama untuk membagi peran dan fungsi dalam rangka mendorong bahwa ekonomi kreatif Bali ini adalah jawaban terhadap berbagai macam krisis termasuk kenaikan BBM itu. Termasuk ini mengalami kejadian-kejadian yang mengubah asumsi, yang membuat asumsi yang kita pakai kemarin tidak valid lagi. Itu kan memerlukan adjustment. Ya, jadi misalnya sekarang ada BBM, itu tekanan di kedua sisi supply maupun demand. Gitu. Ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan stagflasi, inflasi yang diikuti dengan resesi. Itu stagflasi itu. Dan ini sangat besar kemungkinannya ke sana saya lihat, dan akan berakibat kelompok marginal yang di bawah garis kemiskinan maupun yang ada sedikit di atas garis kemiskinan, itu akan yang di atas garis kemiskinan bisa ambrol dia ke bawah. Artinya angka kemiskinan akan naik, pengangguran bisa naik karena pertumbuhan pasti akan tertekan kalau terjadi inflasi dan resesi berbarengan. Nah ini Pak Agung, jadi memang saya sebenarnya dalam suatu kesempatan pernah mengukakan ide ya, menyarankan idealnya itu dibentuk forum pentahelix. Gitu, dibentuk forum pentahelix supaya ada wadah gitu, wadah komunikasi dan kolaborasi. Jadi tidak bisa kita mengharapkan mereka akan dengan sendirinya. Jadi harus ada dalam tanda kutip intervensi lah. Harus ada intervensi aktif gitu. Dibentuk forum pentahelix. Benar. Kalau dalam pemerintahan itu ada yang namanya Muspida Plus gitu. Porkomdinda. Itu kan baru di level pemerintahan ya. Level pemerintahan. Jadi belum menjangkau ke pentahelix yang aspek yang lain yang dianggap ada jarak ini. Iya. Seolah-olah kan ada jarak. Idealnya ada forum itu bertemu minimal 3 bulan sekali. Membicarakan masalah-masalah bagaimana implementasi ini, termasuk isu-isu strategis yang tiba-tiba muncul di luar antisipasi. Ya anggaplah sekarang misalnya. Seperti ini BBM ini. Orang kan nggak mikir. Kemarin kan nggak tahu siapa yang harus melakukan apa. Pikiran kita kemarin ke COVID gitu. Iya kemarin COVID. Sekarang ada begini. Semua saling tunggu, saling lihat kan. Nah, kalau ada forumnya kan langsung bisa tinggal kontak, kita ketemu kan gitu. Kita bahas ini. Bagaimana memitigasinya? Apa yang dilakukan untuk mitigasinya supaya impact-nya ini tidak terlalu berat dirasakan. Gitu. Misalnya contohnya ini kita berarti tekanan jangka pendek, reorientasi prioritas supaya lebih besar prioritas diberikan bobotnya ke jangka pendek. Gitu. Jadi ada stimulus jangka pendek ya. Jangka pendek. Untuk siapa mereka itu? Untuk siapa yang harus diberikan itu stimulus itu? Yang diberikan adalah pertama pelaku kegiatan ekonomi, UMKM. Karena kalau mereka dikasih insentif, itu kan dia bisa tumbuh. Dia tumbuh itu bisa menciptakan 2 permintaan dia, permintaan bahan baku
dan permintaan SDM, tinggal kerja. Jadi bisa artinya UMKM ini kan terpukul juga nih oleh. Terpukul, makanya itu kalau dia harus di-empower. Harus di-empower ya. Di jangka pendek ini di-empower sehingga dia mempunyai daya serap. Dia mampu mengadjust dan daya serap. Misalnya kita bagaimana caranya supaya di supply side kita mengurangi ketergantungan bahan baku, karena misalnya petani sekarang dengan adanya BBM naik, itu ada cost push inflation, itu biaya bahan bakunya, saprodinya naik. Ekonomis otomatis naik kan? Naik kan? Nah, petani kan tambah berat, kemarin sudah berat gitu. Sekarang naik lagi bahan bakunya, sehingga kalau dia tidak bisa di demand side-nya, daya beli masyarakat turun. Jadi dua sisi kena. Kalau petani terpaksa menyesuaikan harga, menaikkan harga, boro-boro dengan harga kemarin aja misalnya mereka masih daya beli turun udah nggak laku, apalagi harga lebih tinggi. Jadi ini yang stagflasi itu seperti itu Pak Agung. Jadi dua sisi supply side dan demand side-nya kena. Artinya di samping pelaku UMKM, jadi masyarakat yang termarginalkan ini juga penting mendapatkan stimulus gitu. Iya, sehingga mereka punya. Makanya Pak Jokowi benar, subsidi dikurangi supaya ada dana untuk memberikan mereka stimulus itu, supaya daya belinya naik. Walaupun kecil tapi bagi orang miskin cukup besar. Benar. Ya bagi orang kaya memang nggak ada, tapi orang kecil itu kan 600.000 kalau dibelikan ketela kan dapat berapa? Puluh kilo itu kan? Iya. Paling tidak mereka tidak kesulitan. Iya, paling tidak sampai kelaparan lah gitu. Dan mereka bisa mempunyai daya beli. Iya. Dan kan? 600.000 itu kan tambahan di atas yang sudah dibeli sebelumnya. Jadi memang itulah jangka pendek, dan juga intervensi jangka pendek seperti misalnya memanfaatkan lahan-lahan nganggur yang dengan produk-produk yang quick yielding gitu. Kalau seperti nanam ketela itu kan tidak perlu sampai berapa bulan sudah bisa ada hasilnya. Jadi seperti itu Pak Agung, supaya supply side-nya ini ada minimal di sembako lah. Gitu. Sehingga kelompok marginal ini tidak sampai kelaparan dia. Nah, untuk upaya pemerintah sendiri, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali, menurut pandangan Pak Satguna, apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi persoalan ini? Nah, saya termasuk tidak terlalu well informed dengan itu Pak Agung. Jadi mestinya memang ada crash program ya. Tapi saya belum mendengar ada OPD yang melakukan crash program. Bagaimana crash program yang sifatnya mitigasi terhadap dampak dari kenaikan BBM ini. Gitu. Karena dua sisi kena. Saya lebih concern pada di supply side-nya, supaya karena kalau supply side-nya itu otomatis dalam ekonomi itu ada hukum C namanya supply create its own demand. Tapi Dekranasda kan begitu sangat intensif untuk membantu, mengembangkan dan bahkan mempromosikan ya, Dekranasda memang saya lihat dia ngangkat di demand side-nya. Tetapi kita dikerahkan untuk ikut membeli produk. Nah, itu ngangkat demand side-nya. Yang perlu diangkat lagi apanya itu? Di supply side-nya. Supaya jangan sampai kenaikan harga produksi mengurangi supply. Gitu loh Pak Agung. Jadi hidupkan produksi yang tidak tergantung pada bahan baku yang terpengaruh oleh BBM. Jadi kalau misalnya bahan bakunya nanam jagung, nanam ketela, porang, dan sebagainya kan tidak terlalu terpengaruh oleh sehingga supply side naik tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakunya. Ini yang perlu digalakkan, gitu, sehingga supply side tidak tertekan karena permintaan juga turun ya, karena kan daya beli turun itu pasti kan permintaan turun. Orang substitusi biasanya, Pak Agung. Kalau orang kaya nggak masalah dia, tapi orang yang pas-pasan substitusi dia dari beras kualitas 1 turun ke beras kualitas 2 misalnya. Atau beras dicampur apa gitu. Turun ke tela atau campur kan. Nah, ini harus disiapkan substitusinya gitu supaya
penurunan daya beli itu tidak menyebabkan mereka kelaparan. Nah inilah yang salah satu kiat yang harus dilakukan. Yang saya sebut program ya. Oke. Nah kita sudah dihadapkan nih dengan kenaikan BBM sudah terjadi, kemudian masyarakat sudah merasakan, dan tentu kita tidak boleh menyerah dan mengeluh ya. Kita harus melakukan perlawanan dalam tanda kutip, dan ekonomi Kreatif Bali bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi itu. Pertanyaan terakhir saya, apa dan siapa yang bisa menggerakkan ini semua sehingga kita bisa keluar dari lingkaran setan ekonomi ini gitu. Kalau secara teoretik Pak Agung, biasanya dalam keadaan tidak normal itu terjadi yang namanya market failure. Gitu. Seperti ini ada pandemi, akhirnya terjadi supply shock, value chain shock gitu. Itu pasar gagal ya, tidak bisa berfungsi. Nah, dalam keadaan seperti itu, pilihan satu-satunya pemerintah harus turun tangan. Ketika pasar itu gagal, pemerintah yang harus masuk. Satu, pemerintah harus masuk. Kedua, pentahelik ini gimana peranannya? Nah, menjadi semakin relevan dia. Pemerintah harus menjadi menggandeng kan? Iya. Ini kesempatan harus menjadi lokomotif dalam pentahelik. Jadi kesempatan pemerintah untuk menggandeng pentahelik, untuk diajak duduk bareng. Pemerintah harus taking lead gitu, taking lead karena ketika market tidak berfungsi atau failure gitu, pemerintah harus masuk. Cuman celakanya ini kalau pemerintah tidak siap dan tidak benar intervensinya, bisa terjadi double failure, market failure diikuti oleh public failure. Itu biasanya kolab, jadi seperti di Sri Lanka. Jadi banyak negara-negara kolab karena itu ya. Karena itu dua gagal sekaligus muncul, kegagalan pasar dan kegagalan government. Itu pasti kolaps. Negara sekuat apapun kalau itu muncul dua failure itu. 2027-28 global crisis di negara maju kan hampir kolaps mereka. Government failure itu. Market failure diikuti oleh government failure. Negara yang sebesar Amerika atau Eropa yang sudah maju aja hampir kolaps kan. Yunani berjatuhan, Portugis hampir ini, Greece juga, Spanyol hampir kolaps ya. Hampir kolaps ya. Negara yang sekuat itu ya. Sekuat itu. Jadi ketika dua failure ini muncul berbarengan, market failure diikuti oleh public failure, negara sekuat apapun bisa hancur. Pak Sadrina, wow keren ini. Jadi agar market failure dan public failure ini tidak terjadi, maka gerakan pentahelik ya. Pentahelik, pemerintah tiklin dan harus terbuka benar komunikasinya. Kita ajak duduk dan bergerak bersama. Tidak bisa sendiri. Karena kita berpengalaman lah. Sebagai daerah, sebagai negara yang sudah terbiasa ditempa krisis dan bisa keluar dari krisis. Ini kekuatan mental kita. Terutama kemarin itu ketika global crisis Indonesia masih bisa selamat karena belajar dari krisis sebelumnya. Jadi kita memperkuat sistem perbankan, diperkuat, transformasi besar-besaran tuh BI waktu itu sampai lahirnya OJK. Kemudian juga UMKM-nya, pemerintah gencar sekali melakukan empowerment ke UMKM sehingga kita tidak ikut goyang. Itu Pak Agung. Ini sekarang tantangan Bali, mudah-mudahan ya Bali kita bisa kan kita punya tradisi sebenarnya, cuma perlu dihidupkan. Jadi ekonomi Kreatif Bali jawabannya. Ekonomi kreatif Bali yang diimplementasikan yang benar. Dengan melibatkan pentahelik. Jadi pemirsa weekend, jadi krisis ini terjadi tidak saja di Indonesia ya, hampir di seluruh dunia ini mengalami. Dan mungkin bukan sekali ini dan bahkan ke depan ada lagi. Ada 14 negara yang bangkrut. Jadi kita masih bersyukur. Nah inilah hebatnya orang Indonesia. Walaupun ditempa apapun tetap bersyukur karena kita bisa keluar dari krisis itu. Tinggal bagaimana kita bisa memadukan kekuatan pentahelik
ditopang oleh fondasi ekonomi yang berdasarkan ekonomi kreatif Bali yang diimplementasikan dengan baik dan benar, maka kita yakin kita bisa keluar dari krisis ini. Bahkan menurut Bali Pak Agung, saya menambah satu heliknya itu adat, jadi eksahelik dia. Karena kita sedang membangun ekonomi adat. Ekonomi adat ya, ini menjadi satu motor kekuatan baru lagi, kekuatan ekonomi baru dalam lagi. kemandirian ekonomi masyarakat. Oke. Jadi memang kita harus tetap yakin dan optimis karena sesuai dengan podcast kita weekend, kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Demikian bincang santai walaupun agak berat ya temanya hari ini, dan bagaimana menurut pandangan sahabat weekend, silahkan komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi dalam tema yang lain. Terima kasih, bye-bye.